Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara sarapan saat pagi hari ini. Firman Tuhan adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Saudara, pagi hari ini saya memberikan judul untuk renungan saya, yaitu menyenangkan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya dalam saat teduh saya membaca kitab Yesaya. Di situ, di dalam kitab Yesaya disampaikan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Betapa perilaku manusia yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Saya ketika membaca ayat per ayat, di situ saya bisa merasakan bagaimana perilaku manusia pada saat itu benar-benar mengecewakan hati Tuhan. Saya bisa membayangkan jika saya ada di posisi Tuhan, melihat keadaan manusia pada saat itu. Betapa pedihnya, betapa kecewanya hati Tuhan. Tapi setelah perikop demi perikop disampaikan tentang kejahatan yang dilakukan oleh manusia, disampaikan bagaimana keadaan manusia pada saat itu, selalu ada perikop yang menyampaikan bahwa Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Selalu ada waktu-waktu Tuhan menyatakan kemurahan-Nya, meskipun manusia sudah berbelok sedemikian rupa dari kasih Tuhan. Saudara, di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaan-Mu. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada manusia. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara, sedemikian jatuhnya manusia, sedemikian rusaknya perilaku manusia, tapi kasih Tuhan selalu dilimpahkan, selalu Tuhan mencari jalan untuk menyelamatkan manusia. Saudara, ketika saya membaca ayat demi ayat yang menyatakan bahwa kasih Tuhan dilimpahkan kepada manusia, hati saya rasanya terharu. Di situ saya merasakan benar-benar Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Sebobrok apapun, Tuhan selalu mencari cara untuk menyelamatkan umat-Nya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti betapa besarnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita umat manusia, adakah kita berpikir untuk kita membalas cinta kasih Tuhan? Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu terlintas dalam pikiran kita setiap hari? Mari saudara, kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang berharga dari kehidupan kita yang layak untuk membalas besarnya kasih Tuhan yang sedemikian rupa kepada kita. Tapi hal yang terpenting adalah yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, ini pasti saudara sudah sangat hafal sekali. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak ada hal yang lain yang lebih berharga dari kehidupan kita sebagai bentuk kita membalas cinta kasih Tuhan selain dari kehidupan kita sendiri. Yang Tuhan mau adalah kita mempersembahkan hidup kita dalam kekudusan. Itulah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Hanya persembahan tubuh kita yang kudus ini, saudara, yang akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kita menyenangkan hati Tuhan adalah jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kalau kehidupan kita setiap hari tidak akan nampak bedanya. Apakah kita ini anak Tuhan atau bukan. Tapi dari perilaku kita, cara berpikir kita, cara kita berkata-kata, cara kita bersikap, cara kita memperlakukan orang lain, disitulah akan nampak perbedaan antara anak-anak Tuhan yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita tidak memiliki apapun yang pantas untuk kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Selain kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita tidak sempurna, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang akan membantu kita untuk kita menjadi semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus setiap hari akan memperbarui cara berpikir kita, cara kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita. Mari saudara, lewat kesempatan saat pagi hari ini, biar ini menjadi satu waktu yang mengingatkan kita bahwa kita perlu hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Kasih Tuhan yang sudah memberkati kita setiap hari. Kalau kita boleh ada sampai saat ini dengan keadaan kita sebagaimana kita ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita persembahkan hidup kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya bawakan saat pagi hari ini. Kiranya ini menjadi berkat buat saudara dan saya untuk kita terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus